Seberapapun kita hadir, tidak mengurangi sukacita kita kedatangan pada Tuhan. Saya kita sama-sama berbagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Kami boleh dipertemukan di tempat ini Tuhan. Semua kebaikan bagi kami pribadi dan pribadi. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kita bermantap satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ulangi pujian dalam hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
konsentrasi pada kami. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang mengalir saat malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah di tempat
fokus pada kebenaran firman Tuhan. Seperti Bapa yang mengasihi kita, Dia tidak pernah pandang bentuk dan rupa kita, karena Dia mengasihi kita dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang Kau berikan bagi kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengasihiku,
saat Engkau sungguh baik, itu keluar dari dalam hati kami yang paling dalam. Karena kami tahu penyertaan Tuhan sempurna. Kami tahu pengawalan-Mu sempurna Bapa. Tuntunan-Mu lengkap di dalam hidup kami. Berkatilah kami semua malam hari ini Bapa. Karena kami bisa duduk bersikup di dalam kaki Tuhan. Kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau Bapa. Diberkatilah kami semua karena sebentar kami duduk diam, kami akan menikmati dan belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi dan berkati kami semua. Layakkan kami untuk menerima itu semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini kita akan berbicara lagi tentang pelayanan. Kalau jemaat atau orang-orang percaya yang baru kenal Kristus, baru mendapat cinta mula-mulanya Tuhan, terus dikasih kesempatan melayani di dalam satu gereja, sikapnya pasti luar biasa. Pelayanan sungguh-sungguh berapi-api, seperti yang ditulis di grup pelayanan. Jangan biarkan kerajinanmu lentur. Maksud itu mengatakan, hai jiwaku, layanilah Tuhan. Dan banyak hal dalam Alkitab ditulis tentang pelayanan. Tapi masalahnya bukan pada saat kita mulai pelayanan. Masalahnya itu timbul setelah kita berjalan di dalam pelayanan rutin. 6 bulan pertama kita melayani sampai 2 tahun pertama kita melayani, apa mula-mula semangatnya luar biasa. Dan itu terjadi pada setiap orang. Lewat dari 2 tahun mulai timbul masalah. Masalahnya dalam pelayanan itu cuma satu. Itu tema firman Tuhan malam hari. Masalah dalam pelayanan itu cuma satu, mencuri kemuliaan Tuhan. Tema firman Tuhan malam hari. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan 23. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, waktu saya di S1 Teologi, ayat inilah yang saya ambil buat pengajuan judul saya dalam skripsi pertama. Dan itu ditentang keras oleh banyak dosen. Jadi gak boleh dipakai ayat ini. Kenapa? Karena kata menurut dosen-dosen saya terlalu vulgar. Dalam artian ini banyak menyerang orang lain. Saya sempat bilang sama mereka, saya nggak peduli. Kenapa? Karena di hari-hari ini banyak pelayan-pelayan Tuhan bersikap seperti ini. Banyak hamba-hamba Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ini timbul dalam setiap atau semua ciptaan Tuhan.
jatuh? Karena kesombongan. Makanya saya katakan kenapa mencuri kemuliaan Tuhan, karena timbulnya kesombongan. Artinya begini, pada saat dikasih pelayanan di Allah, jiwanya tuh rindu untuk memuliakan Tuhan. Jiwanya tuh menggebu-gebu untuk memuliakan atau menyatakan cinta kasih Tuhan dalam hidup dia. Benar ya? Saya pun sempat terjebak di dalam kesombongan waktu pelayanan. Kenapa? Ini terjadi waktu saya masih WL. Jujur, waktu masih saya WL sempat terjadi. Akhirnya Tuhan memang tegur saya secara luar biasa. Kenapa? Waktu WL, Bapak Ibu percaya? Waktu saya WL, di atas mimbar itu saya bisa berasa ada urapan dari Roh Kudus yang luar biasa. Awal-awal saya melayani, waktu timbul kesombongan, tidak ada lagi urapan Roh Kudus, tidak ada lagi tuntunan dari Roh Kudus waktu saya melakukan worship atau waktu saya melakukan pelayanan sebagai worship leader. Yang ada adalah kesombongan. Kenapa? Berasa suaranya bagus, berasa pemilihan lagunya bagus, temanya bagus, sikap memuji dan menyembah Tuhannya benar. Sudah dapat semuanya itu, timbul sombong. Sampai satu saat Tuhan ingatkan saya gini, Estevan, lu tahu nggak? Kalau lu merasa hebat, Lucifer kurang apa? Roh Kudus di dalam hati saya bilang seperti itu. Ini merinding lagi. Sebelum jatuh dalam dosa, Lucifer kerjanya apa sih? Pimpinan pujian, apa itu? Yang dibilang dia punya angelic voice. Lucifer yang luar biasa sebagai pimpinan pujian jatuh dalam dosa karena kesombongan. Waktu Tuhan ingatkan segitu, saya nangis. Jujur Bapak Ibu, tato saya baik, tapi kalau di dalam gereja itu saya banyak mengeluarkan air mata. Apalagi waktu itu Tuhan tegur. Diingatkan dalam hati, diingatkan oleh Roh Kudus. Begitupun waktu saya berdiri di atas mimbar sebagai pemberita firman Tuhan. 1 tahun pertama aman. Kenapa? Menggebu-gebu jiwanya melayani untuk menjadi pemberita firman Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Luar biasa. Seolah-olah nih Bapak Ibu, Tuhan kasih saya urapan besar banget. Segala firman yang saya baca, segala kejadian yang saya alami itu bisa jadi tema firman Tuhan. Makanya khotbah saya banyak topika. Sampai satu titik Tuhan tegur saya juga, bilang jangan sombong. Kenapa? Saking banyaknya panggilan, kayak si matupang saya, siang malam tunggu panggilan, tiap minggu muter-muter gereja. Itu sebelum di Permata ya, sebelum di Permata. Sampai satu ketika Bapak Gembala saya tegur saya dengan keras waktu dia khotbah di mimbar. Almarhum Bapak Gembala saya tegur saya dengan keras. Dan pada saat itu sebelum awal ibadah itu saya ingat dengan jelas itu masih terjemahan kudus. Minggu pertama mau penjamaah kudus, saya ketemu Bapak Gembala di luar almarhum. Terus saya bilang, selesai penjamaah kudus saya tinggal ya. Kenapa saya pelayanan Tuhan? Dia tegur saya di atas mimbar, dia bilang, sebelum kamu pelayanan keluar, kamu
dalam gereja ini. Dari situ saya tahu itu dia tegur begitu juga atas seizin Tuhan. Dan waktu itu benar-benar jadi pukulan keras, dan itu kayaknya saat-saat terakhir saya berbicara dengan dia. Setelah itu nggak dapat kesempatan lagi, nggak berapa lama dia meninggal. Nah, dia meninggal barulah saya pindah ke Permata. Di Permata gimana? Langsung mulai pelayanan? Enggak. Saya bilang ke Bapak Gembala, saya berhenti dulu dari pelayanan. Semua saya bilang, saya introspeksi dulu diri saya. Tolong Pak, saya bilang, jangan kasih saya pegang apapun. Saya mau cuti sebentar, saya mau introspeksi diri saya. Saya mau pikir apakah semua yang sudah saya layani Tuhan itu berdasarkan kehendak Tuhan atau kehendak saya pribadi. Sampai satu saat Tuhan bilang, ya sudah siap, silakan. Lalu saya bilang, Pak, saya siap melayani lagi. Prosesnya mudah kan? Enggak. Di dalam perenungan itu banyak hal Tuhan tegur saya. Nah, di antara banyak hal yang Tuhan tegur malam hari ini, saya bagikan 3 teguran Tuhan yang Tuhan telah tegur saya. Yang pertama, supaya kita nggak jatuh dalam dosa dalam waktu kita melakukan pelayanan. Yang pertama kita buka 1 Timotius 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia ini Tuhan Yesus, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada Dia. Yang pertama, ayatnya dari situ artinya apa? Bukan karena kekuatan kita sendiri kita bisa melayani Tuhan, tapi karena Tuhan yang meminta, Tuhan yang suruh, Tuhan yang mengizinkan kita untuk melayani Dia. Jadi setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus punya prinsip seperti ini. Saya bilang pelayanan bukan hanya di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Ibu-ibu bikin kopi buat suaminya juga melakukan suatu bentuk pelayanan. Betul ibu-ibu? Ada yang bapaknya suka dibikinin kopi? Semua ya? Sampai rata-rata semua ya? Iya. Kalau saya, istri saya dan anak saya Alex suka bikinin saya kopi. Kenapa? Kalau Tuhan gak izinkan, contoh waktu ibu-ibu mau bikin kopi buat suaminya, kalau Tuhan gak izinkan itu gak terjadi. Apapun yang kita lakukan itu atas izin Tuhan. Makanya ayat ini bukan main-main ya Bapak Ibu ya. Di dalam ayat ini dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Artinya benar-benar penyerahan total. Kita hidup, kita melakukan pelayanan kepada sesama, kita bisa melayani di gereja, kita bisa melayani dalam rumah tangga, kita bisa melayani di tempat kerja, itu semua atas izin Tuhan, karena Dia yang suruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di 1 Tesalonika 2 ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu katakan amin. Saya mau minta tolong satu orang bacakan. Ayo coba cari. Tesalonikanya belum pindah kok, masih di situ. 1 Tesalonika 2 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba
yang tersembunyi Allah adalah saksi. Tuh, dikatakan seperti itu karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba. Loba ini adalah hubungan untuk diri sendiri. Tuhan menjadi saksi. Artinya harus mempunyai motif yang benar dalam pelayanan. Harus punya motivasi yang kuat dalam pelayanan. Dan kita tahu Bapak Ibu, banyak orang melayani Tuhan itu bukan cuma karena balas cinta kasih Tuhan kepada kita, tapi lebih kepada yang mampu gua bisa untuk melayani Tuhan. Banyak sekali. Nah, akhirnya begitu pelayanannya sukses, lupa karena Tuhan izinkan dia melayani, dia bisa seperti itu. Banyak contoh. Dalam satu ketika, kurang lebih 10 tahun lalu, saya masih aktif di Full Gospel Ministry. Saya pernah aktif di Full Gospel. Chapternya bukan di Tangerang, chapternya di Jembatan Lima, dekat pos-pos konveksi semua. Tiap Rabu malam saya melayani di sana. Jadi kalau di Full Gospel itu karena banyak pengusaha dan top manajemen di dalam satu perusahaan, itu terdiri dari beberapa gereja. Dan waktu itu di Full Gospel saya dengar karena ada salah satu anggota di Full Gospel chapter Jembatan Lima itu adalah jemaat di salah satu gereja besar di Mall dari mana Mas. Waktu itu dia bisa kayak gini, Pak, gitu kan? Ya kenapa kok ada kejadian di gereja gua? Ya kenapa kok? Gila. Iya kenapa? Lu ngomong aja cepat gitu, serius potong. Dia itu cerita ini. Lu tau gak? Di komsel gua nih, gila kan? Ketua komsel sama wakil komsel, dua-duanya cerita terus pada kawin lagi. Oke, gue tahu. Pemimpin komselnya laki-laki punya istri. Wakil komselnya laki-laki juga punya istri. Pemimpin komselnya cerai, kawin sama cewek yang wakil komsel. Kayak bukan pasangan. Dan itu terjadi dalam satu gereja. Dan lebih gilanya lagi, pernikahannya di gereja yang sama, di hari yang sama, pendetanya berganti. Puji nama Tuhan. Dari situ saya stop pelayanan di Full Gospel. Kenapa? Jiwanya masih muda 10 tahun lalu. Jadi kalau dengar satu kejadian jelek dikit kayaknya berontak gitu di hati. Dan itu banyak terjadi. Di gereja itu Bapak Ibu perpuluhannya tahu. Saya pernah lihat satu warta jemaatnya itu tahun 2009. Perpuluhannya itu 3,5 M sebulan. Kecil nggak? Enggak. Kecil. Menurut saya 3,5 M itu kecil karena ada salah satu jemaat aja saya lihat ngasih perpuluhannya 500 juta. Buat saya waktu itu perpuluhannya 50 juta sebenarnya. Karena bos saya kerjanya begitu. Nah dia selalu taruh waktu jemaat di tempat saya tiap Senin pagi. 3,5 M satu bulan. Luar biasa. Sebenarnya pelayanan di tempat Tuhan itu banyak duit. Saya tahu.
Tapi di poin yang pertama tadi itu jadi dasar pelayanan saya juga selama ini. Artinya apa? Karena saya tahu Tuhan yang suruh saya untuk melayani. Saya tidak pernah berpikir dapat uang dari pelayanan sampai hari ini. Sampai hari ini. Kenapa? Karena saya tahu begitu saya melayani Tuhan, Tuhan berkati saya luar biasa. Janji-janji Dia saya pegang. Dan kami nggak pernah kekurangan satu keluarga sampai hari ini, tidak berkekurangan. Apalagi kalau didukung waktu kita melakukan pelayanan, kita punya motivasinya benar. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Jujur gak usah khawatir. Kenapa? Kita tidak kaya. Kita tidak dalam kondisi keuangan yang berlimpah. Tapi apapun yang kita makan, kita minum, kita hidupi di dalam rumah tangga kita, itu semuanya berkat Tuhan. Sukacita Tuhan ada. Damai sejahtera ada di dalam rumah. Menurut saya itu lebih penting daripada uang. Kok ibu-ibunya dia, Pak, Bapak ngomong begitu enak makan ya. Kita orang kadang-kadang makan kerupuk pakai nasi doang. Enak Bu, makan kerupuk pakai nasi pakai kecap. Jujur, saya pernah ngalamin masa-masa sulit dengan Novi. Sampai kita mau makan malam itu kita beli di warung Pecel Lele. Dan belinya pun saya masih ingat, aku berdua khusus satu. Kita makan lagi berdua. Karena nasi putih ada. Kadang-kadang adik saya juga suka datang yang almarhum itu udah bawain lauk karena dia tahu kok kayaknya belum makan ya hari ini. Loh, kita sempat ngalamin masa-masa kayak gitu loh. Jangan lihat sekarang enaknya, itu semua berkat Tuhan tau. Coba, nggak ada yang senyum-senyum, itu berkat Tuhan. Kita punya motivasi yang benar dalam hidup ini, dalam pelayanan kepada sesama, berkat Tuhan mengalir. Yang pertama dipulihkan itu bukan kondisi keuangan Bapak Ibu. Kalau motivasi kita dalam mengikuti Tuhan benar, dalam melayani Dia benar, dalam melayani sesama benar, yang pernah saya rasakan, yang pertama kali dipulihkan itu bukan masalah keuangan, tapi damai sejahtera sama sukacita dulu di dalam rumah tangga. Itu dulu Dia pulihkan. Jadi segala sesuatunya enak. Kalau sudah damai rumah tangga, mudah ada sukacita, baru berkat yang lain dulu. Makanya layani Tuhan itu harus punya motivasi yang benar. Lo Bapak Ibu jangan heran. Bu Christine aja berkali-kali tegur saya. Kenapa? Pasti makan Indomie kan? Benar, nggak percaya. Saya tuh bilang itu makanan pokok saya. Sempat ada satu kejadian, saya seumur itu berumah tangga sama Novi, nggak dari kecil sih. Saya itu hampir tidak pernah dirawat di rumah sakit. Jujur saya paling anti rumah sakit. Waktu itu saya tipes waktu itu. Dan kurang ajar ya istri saya selama saya tipes nggak datang. Saya dirawat di rumah sakit saya melatih sendirian 4 hari 3 malam. Hari ketiga itu salah tangan diinfus, karena tangan kiri saya nggak bisa diinfus karena banyak gambar kan. Jadi diinfus di tangan kanan, infus di tangan kanan. Saya dirawat di atas lantai 3 atau lantai 4. Saya turun ke bawah. Beneran saya turun ke bawah. Itu kalau zaman dulu rumah sakit Saryasi rumah sakit Melati dulu, di depan tuh ada yang pakai motor roda 3 itu dagang Indomie sama kopi. Saya makan Indomie
ini di situ. Susternya ngikutin di belakang. Dia pikir saya takut kabur. Kenapa? Makan rumah sakit nggak masuk. Makanya saya bilang saya di kos orang lain yang dari Indomie, saya makan Indomie tiap hari. Baru bisa merasa hidup saya. Puji nama Tuhan. Itu yang poin yang kedua. Dan poin yang terakhir hari ini kita buka Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Saya bacakan buat kita semua. Roma pasal 11 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya dari Tuhan. Karena Tuhan kita ada. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, kita hidup, kita bisa berpikir, kita bisa bernyanyi dengan baik, kita bisa membawakan firman Tuhan dengan baik, kita bisa tersenyum yang luar biasa buat penyambutan jemaat yang terbaik. Itu dari Tuhan. Dan yang kita lakukan hasilnya pun buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri. Karena semua yang kita lakukan itu buat Tuhan. Bukan karena kita agar kita buat kita hebat. Mungkin saat ini kita bisa berpikir, gue hebat. Bapak Gembala percaya, Ibu Gembala percaya, gue dikasih jadwal pelayanan banyak, hampir tiap bulan gue ada di bimbel. Artinya, kalau kita pikir lebih jauh, Tuhan kasih kesempatan buat you. Tuhan yang kasih izin kau layani. Masih banyak orang-orang hebat di luar sana loh. Masih banyak orang yang bagus di luar sana. Masih banyak orang-orang yang punya basic voice-nya tuh luar biasa. Kenapa Tuhan gak pakai dia? Kenapa Tuhan kok pilih saya? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Tuhan gak pernah cari orang yang sempurna untuk melayani dia. Dia cari orang biasa tapi yang punya hati sempurna untuk melayani dia. Kenapa? Dalam firman Tuhan dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru untukmu, hati yang lemah lembut, yang tidak keras. Ada yang tahu itu ayat mana? Setiap hari kita dikasih hati yang baru oleh Tuhan. Setiap hari kita dikasih hati yang baru untuk melayani Dia. Ayatnya itu di ayat 36 ayat 26. Jadi kalau anak Tuhan sampai kena sirosis, saya ketawain. Berarti hati belum pernah diganti teman-teman. Nggak bercanda Bapak Ibu ya, Bu jangan serius-serius, Bu jangan melototin saya gitu. Kenapa Bapak Ibu? Setiap hembusan nafas kita harusnya menjadi pelayanan Allah kita dalam hidup kita. Makanya kenapa setiap kali kita membuka mata di waktu pagi, yang teringat adalah ucapan terima kasih Tuhan, hari ini aku masih hidup, masih Tuhan kasih beri kesempatan lagi untuk melayani Engkau. Ada yang gak pernah berdoa tiap pagi, boleh tunjuk tangan. Oh, berdoa semua kan?
semua. Kenapa? Bersyukur sama Tuhan kan? Kalau bersyukur sama Tuhan kan ada pujian. Ku tahu adalah persembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Jadi setiap hembusan nafas kita, setiap langkah kita itu adalah penyembahan buat Tuhan. Dan penyembahan itu adalah bentuk salah satu pelayanan kita kepada Dia. Bapak Ibu mau tahu pertama kali saya belajar doa Kristen itu lewat mana? Bukan lewat Alkitab, lewat lagu metal. Serius. Lewat lagu metal. Yang nyanyi Metallica, judulnya Enter Sandman. Di dalam lagu itu ada doa sebelum tidur. Saya pertama kali dengar doa umat Kristen itu lewat lagu metal. Kalau yang gondrong-gondrong metal itu bisa masukin doa Kristen di dalam lagu, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan gak bisa melakukan yang lebih baik lagi? Bukankah hidup kita adalah Alkitab terbuka? Bukankah di kalangan kita adalah kesaksian bagi nama Tuhan? Kenapa kita nggak bisa bawa efek? Lihat ke dalam diri kita sendiri, renungkan, tanya diri kita sendiri, apa alasan kita itu? Untuk apa kita itu? Dan kalau misalnya kita hidup aku, ujian kan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ujiannya enak juga. Tapi benar nggak hidup kita tuh mau nyenengin Tuhan? Coba cek. Suara saya enak ya. Benar. Terus baik keduanya kan dikatakan lagi di lagu itu, Tuhan bantulah hati ini. Kita mau melayani Tuhan tapi nggak mau dibentuk. Pikir deh coba. Baik ketiga dikatakan jadi bejana untuk hormatmu. Semuanya buat kemuliaan Tuhan kok. Lagu pujian tadi udah bilang, Tuhan, ku mau menyenangkanmu karena suaraku sangat bagus. Udah bilang begitu. Semuanya buat kemuliaan Tuhan, bukan buat atau dari dalam diri kita. Besok Tuhan cabut suara saya bisa. Kita punya kepintaran luar biasa dalam membawakan firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan bilang, stroke lu, stroke. Besok bisa mungkin ya. Terus kita bilang, aku punya duit banyak, bisa buat melayani Tuhan. Motivasi gak benar. Dalam satu hari Tuhan bikin habis semua. Kenapa gak bisa? Lo dia penguasa, dia punya duit, dia yang punya dunia ini. Kalau udah terjadi kayak gitu mau ngomong apa? Baru tanya Tuhan. Tuhan, semuanya sudah kulayani Engkau, sudah kuberikan sama Engkau, kok jadi begini? Di situ ayat itu berbunyi, Engkau menyalah kau, aku tidak mengenal Engkau.
Kenapa? Hatinya nggak benar, otaknya nggak benar, tingkah lakunya nggak benar. Makanya ayat ini keras Bapak Ibu. Ayat ini keras. Sebelum kita ada di pengadilan terakhir, terus Tuhan bilang kayak begitu, mendingan disampaikan dulu sama Tuhan ya. Kan dibilangin sama Tuhan, kesetnya Tuhan. Firman Tuhannya masuk, wah kena Tuhan, puji Tuhan. Wah kena gua bukan aja sama Tuhan yang di depan, bodoh amat. Yang penting gue udah sampai. Loh saya nggak mau pusing Bapak Ibu. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan mau lunak mau keras, saya sampaikan. Kenapa? Saya rumah Tuhan. Dan saya itu bukan dari pelayanan kok, Tuhan berkati saya dari tempat lain. Ya memang Tuhan sudah siapkan ladangnya buat saya. Jadi saya nggak pernah peduli. Saya sampaikan firman Tuhan apapun yang Tuhan mau sampaikan. Dan firman hari ini, kalau Bapak Ibu mau tahu, saya dapat waktu kemarin Bapak Pendeta yang dari Lampung itu Pak Agus. Saya sampai dengan khotbah dia ayat-ayat itu. Gak tahu mau disampaikan kapan, saya bilang sama istri saya kasih garis. Nih kata firman Tuhan tentang kemuliaan. Dan itu juga yang Tuhan tegur selama masa perhubungan saya. Tuhan yang berkali dia bilang ini yang akan kamu sampaikan. Kapan disampaikan? Gak tahu. Sampai kemarin pagi lagi berangkat kerja di masa Pak besok bawa firman Tuhan siap. Sampai hari ini Bapak Ibu saya diminta melayani dimanapun gak pernah jawaban saya enggak. Saya selalu jawab siap. Dan saya pindah ke perempatan sebenarnya waktu itu karena kesombongan. Karena saya beranggapan saya sudah mulai top TOP BGT, sudah mulai top, udah jadi jimat tetap tiap minggu ada yang lagi. Daripada keluarga saya nggak ibadah, saya cari gereja yang dekat. Tapi begitu pindah langsung saya putusin cuti dulu pelayanan bos ya. Cuti dulu pelayanan, biar saya mau dulu, biar saya renungkan sikap saya dalam melayani ini benar atau enggak. Ada satu pendeta, ada satu hamba Tuhan saya kenal. Dia selalu bilang dalam setiap khotbah, dia selalu bilang begini, saya siapkan firman Tuhan ini Bapak Ibu mau tahu 3 hari 3 malam saya nggak tidur. Ada satu hamba Tuhan ngomong gitu. Saya pernah bilang sama dia, Om dia tahu nggak? Saya kalau Tuhan kasih inspirasi 5 menit selesai 1 tema khotbah. Gak pernah lama apalagi HP gak tidur gitu. Dan saya gak pernah sampai ke jemaat. Saya belajar dari bahasa aslinya. Enggak, baru kemarin itu saya pakai, itu saya baca itu bahasa Yunani. Nah kesimpulannya ya baik, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita perbuatlah dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Dan apabila kita semua diizinkan untuk melayani Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena ingat, bukan karena kita yang terpilih untuk melayani Dia, bukan karena kemauan kita yang mau untuk melayani Dia, tapi semuanya atas izin Tuhan. Dia yang mempercayai kita untuk melayani Dia. Jadi kalau kita masih sombong di hadapan Tuhan, ingat satu hal, Lucifer itu dulunya adalah pimpinan pujian tertinggi di surga. Kecuali kita bisa menang daripada Lucifer, itu pun jangan
sombong karena kita masih diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Jadi semulia-mulianya kita gak pernah bisa meraih kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita tentukan kembali. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami begitu berterima kasih apabila malam hari ini firman-Mu mengajarkan kami, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah satu penyembahan, satu bentuk pelayanan kepada Tuhan, yang tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Tegur kami apabila kami mulai sombong, Bapak. Ingatkan kami apabila kami mulai melenceng dari jalan yang Kau telah buka kepada kami. Ingatkan kami hari tiap hari bahwa itu adalah kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami bisa melayani Kau, Bapak. Pakai kami lebih luar biasa lagi, Bapak. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam komunitas, di dalam gereja, pakai kami lebih dan lebih lagi, Bapak. Tekan ego kami serendah-rendahnya, sehingga hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, Bapak. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sungguh merasakan luar biasa. Kenapa? Karena nanti kami pulang akan bawa sukacita yang besar sekali daripada Engkau, Bapa. Kami pulang akan membawa damai sejahtera. Biar Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Biar Tuhan pulihkan hati kami. Biar Tuhan bersihkan ego dan pikiran kami, sehingga tujuan kami jelas, yaitu untuk kemuliaan Tuhan saja kami hidup. Terima kasih Bapak. Berkati jemaatmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Stephen untuk kebenaran firman yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa kita harus meninggalkan sifat-sifat sombong yang ada di dalam hidup kita, terutama dalam kita melayani Tuhan. Kita dengar persembahan. Tuhan Yesus kasih menghormati Tuhan dan kami bersembahan Yesus dari berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus berkat malam hari ini Tuhan. Oh Yesus di Yerusalem pertama kali. Oh
beritakan saja tentang Yesus. Kemarin saya dengar di TikTok dan ini, gak usah bicara tentang agama yang lain di gereja karena tidak akan laku. Tapi beritakan saja tentang Yesus. Siapa Yesus yang menyelamatkan, yang menolong, memberikan semangat, beritakan saja itu supaya kita semakin bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Saya bersyukur kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita berkata suara kita bagus, sepertinya tidak ada suara dari Tuhan. Ya, itu sudah sepertinya mencuri kemuliaan Tuhan. Bila apa yang dapat kita lakukan, talenta yang kita berikan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Haleluya ya. Malam hari ini peringatan bagi kita semua. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Beritakan saja tentang Yesus. Bersyukur kepada Yesus karena Dia menyelamatkan saya dan Dia menyelamatkan Bapak Yesus. Amin. Haleluya. Besok malam ada malam. Saya berdoa semua kita dapat hadir. Kita boleh bersama-sama berdoa. Saya langsung berdoa berdiri. Kami memuji kebesaran Tuhan saya. Terima kasih. Sampai kepada malam hari ini pun kami tetap menikmati anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Untuk itu biarlah kami terus memfokuskan diri kami kepada Tuhan dan firman Allah yang sudah kami dengar malam hari ini menambahkan stamina kekuatan yang baru untuk kami semakin meningkatkan kualitas dari pelayanan kami. Sungguh kalau kami bisa, kalau kami mampu, kalau kami dapat sampai hari ini semata-mata hanya oleh karena Tuhan dan kepada Tuhan kemuliaan kami berikan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus dan berkatilah mereka. Juga berkati setiap kami yang hadir malam hari ini dengan segala kondisi kehidupan kami, dan kami terlalu percaya bahwa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang ada di dalam hati dan pikiran kami, yang akan terus mengerjakan segala kebaikan sehingga kami semakin mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Berkati perjalanan kami pulang dari tempat ini, tibakan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, dan oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, kembali dalam jam-jam berikutnya kami pun akan datang berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan